naik bus lagi pasti telat. Kita pakai taksi sampai di situ 8 lewat dikit, tidak banyak. Jadi orangnya sudah koma, ya kan? Jadi kesempatan kita ambil, makanya kita harus berebut dengan orang-orang yang belum di dalam Tuhan itu. Ini dalam keadaan koma, saya bilang sama cici saya kan. Cici saya sebenarnya agak ragu-ragu gitu karena dilihat orang ini rasanya belum siap menerima Tuhan. Saya bilang sekarang ini orangnya udah koma, kalau kita tidak rebut, nanti kalau meninggal, nanti kalau tidak masuk ke surga, kasihan gitu. Jadi kita ambil kesempatan dan orang itu menerima Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi ya kenapa saya lakukan gitu? Karena saya ingat janji Tuhan gitu. Janji Tuhan bilang bahwa aku datang supaya domba-dombaku peroleh Hidup dan berkelimpahan. hidup dan berkelimpahan. Jadi Yesus datang itu memberikan satu hidup, bukan cuma sekedar hidup, tapi itu jadi kasih kelimpahan. Bahasa Inggris pun juga sama. Bahasa Inggris dia bilang abundant life. Jadi bukan cuma sekedar, kita itu jangan cuma sekedar ya saat ini setelah terima Tuhan, jangan sekedar cuma hidup aja. Tapi jangan lupa ada kata kedua itu. Tuhan bilang, aku berjanji memberikanmu kelimpahan. Nah, kenapa saya sebut ayat ini, quote ayat ini? Karena kemarin tuh sore-sore gitu saya tuh nanya Tuhan gini, besok saya tuh mau share apa di perempuan ini gitu. Nah terus tiba-tiba Tuhan ingetin saya itu gini, makanya kita kalau baca Alkitab ya, itu seperti kita punya pocket dalam kehidupan kita tuh banyak, sehingga memudahkan Tuhan berbicara kepada kita. Tiba-tiba Tuhan ingetin saya dengan satu peristiwa gitu di Alkitab, bahwa ingetin saya tentang ketika Yusuf itu ketemu dengan saudara-saudaranya. Saudara Yusuf berapa? Yang dicatat? Tidak termasuk yang perempuan ya. Ada Dina, tapi yang laki saja berapa? Saudara Yusuf berapa? Termasuk Yusuf berapa? 12. Nah, tapi Tuhan ingatkan saya dari semua saudara itu, Tuhan ingatkan seorang adiknya dia yang namanya siapa? Benyamin. Ya siapa namanya? Benyamin. Nah, Tuhan kasih ingat saya tentang Benyamin itu gini, ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf itu kasih makan sama saudara-saudaranya. Ya. Berarti kalau termasuk Yusuf 11 dong. Jadi dari 10 itu dikasih makan, berbeda dengan yang satu ini. Yang namanya siapa tadi? Benyamin. Nah, ini yang Tuhan kasih ingat itu, lalu saya renungin gitu. Tuhan maksudnya Tuhan mau ngomong apa sih gitu kepada kita tentang kelimpahan yang dikasihkan kepada Benyamin dulu. Kita baca dulu ayatnya ya. Yuk, baca ayatnya. Kalau ngantuk ditengking mulai sekarang, oke? Diceplek, dibilang dalam namanya ngantuk hilang, oke? Siapa yang ngantuk diapain? Diceplek, ditabuk. Terus dibilang apa? Nah, jangan ngantuk. Kalau ngantuk ditabuk, oke? Dan nanti tak suruh push up 10 kali. Oke, Kejadian pasal ada 2 ayat langsung ya. Yang pertama itu Kejadian pasal 45 ayat 22. Ya. Oh, ini dulu aja yang Kejadian 43 dulu aja baru 45. 43 Kejadian 43. Ayat 34. Oke. Nanti baca lagi habis itu baru saya ceritakan. Kejadian 43 ayat 34. Mawati baca yang keras. Ya, Mawati baca. Nomor 1 ya, 43. Pasal 43 ayat 34. Yang keras Mawati bacanya. Yang keras ya bacanya. Ayo Mawati. 43. Belum ketemu? Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi ya diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ngerti ya? Kalau ya Anda kata ini ceritanya kayak gini nih, kita nih diundang Yusuf makan nih. Ini saudara semua ini. Oke. Keliling kasih satu. Berbulan-bulan, aku makannya banyak, nggak bisa, satu. Mawati, satu. Ya kan?
ini, yang bapaknya ini, satu juga. Semua satu. Nah yang namanya Benyamin 5 kali. Ngebayang nggak? Semua cuma satu porsi semua. Dia 5 di situ. Ngerti ya? Nah, jadi Benyamin dapat jatah apa? Berlebih. Porsi berganda. Ya. Porsi yang lebih daripada saudara-saudaranya. Nah ini kan kayak ceritanya Tuhan tadi itu. Aku datang memberikan hidup dan hidup dalam apa? Kelimpahan. Bilang sama saya apa? Kelimpahan. Nah, Benyamin berkelimpahan dikasih 5. Oke, nanti kita akan cerita. Saya tidak bicara tentang ajaran prosperity, enggak ya. Tapi simak dulu. Nanti saya akan ceritakan nih. Oke. Nah sekarang lihat lagi nih. Pasal 45 ayat yang 22 Pak Richard yang baca. Pasal 45 ayat 22. Itu Jisman ya? Iya. Oke. Pasal 45 ayat 22. Tolong dibaca suaranya keras. Siapa yang Pak Richard yang baca? 45 22. Silakan. 45 ayat 22. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikan 300 untuk uang perak dan 5 potong pesalin. Ya. Yang lain dapat 1 potong pakaian, 1 potong pakaian, 1 potong pakaian. Benyamin dapat berapa potong pakaian? 5 kali lipat. Lagi-lagi berkelimpahan. Terus ditambah lagi bonusnya. Bonusnya apa? 300 apa? Uang perak. Ya. Dan yang kemarin sore Tuhan tuh ngomong tentang ini gitu. Ya, jadi artinya Benyamin itu tidak mendapat jatah berkelimpahan dibanding dengan saudara-saudaranya. Mau nggak kita dapat jatah berkelimpahan? Nah, jadi Tuhan ingin menampilkan kita itu menjadi pribadi berbeda karena Tuhan memberikan kelimpahan. Artinya kita itu kalau di-compare dengan manusia biasa yang belum di dalam Tuhan, kita itu harus tampilan kita itu harus berbeda gitu. Setuju nggak? Ya ini yang perlu kita mau mengerti dulu bahwa kalau kita itu benar di mata Tuhan, maka kita akan mendapat jatah berkelimpahan. Nah, lalu saya itu waktu saya coba siapin, saya renungin ayat itu, terus saya tanya Tuhan gini, kenapa ya saudara yang lain itu kok bisa dibedakan dengan yang Benyamin? Pernah nangkep enggak? Bisa ngebayang enggak? Kenapa jatah yang diterima Benyamin itu bisa lebih banyak dari saudara-saudara yang lain? Kenapa Yusuf memperlakukan satu hal yang berbeda gitu? Satu ibu kandung. Nah, Satu ibu kandung. Nah. Bapak satu. Ya, Mbak Eda bilang Satu bapak dan satu. kenapa satu ibu kandung? Iya. Ya, saya tidak baca ayatnya. Ibu kandungnya siapa senengnya? Apa senengnya Enda? Siapa? Yang nyebut siapa itu siapa itu? Ibu ya? Siapa yang nyebut tadi? Kok ada di bilang Rahel tadi siapa? Rahel. Ya. Jadi Rahel itu ibunya Benyamin. Rahel juga ibu siapa? Yusuf. Nah, terus kemudian terus Tuhan bilang gini. Jadi kalau kamu itu mau dapat jatah yang berlebih, ya, kamu harus punya gen yang sama. Apa namanya? Genetik. Ya. Jadi kalau Eben, anaknya Bu Lingling itu, genetiknya sama dengan enggak dengan Mbak Enda? Enggak. Hah? Amit-amit dia lilingnya. Tapi satu DNA sih, Tuhan Yesus kan kita anak Tuhan Yesus. Tunggu dulu. Bu Liling sudah masuk ini. Tunggu dulu. Kita lah jangan cepet-cepet. Ya. Anaknya Pak Mul, si namanya Tejo itu, genetiknya mesti sama dengan siapa? Ya parents-nya dong. Parents-nya dong. Betul nggak? Nah sekarang pertanyaan gini. Kalau kita mau hidup berkelimpahan, gen kita itu gen yang mana? Oke. Roma 8:29. Oke. Roma 8 ayat yang ke-29.
Kita membaca sama-sama, oke? Roma 8 ayat yang ke-29. Kalau saudara bilang amin supaya kita siap. Amin. Oke, baca dalam ketiga sama-sama suara keras ya. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran siapa? Nah, kata serupa dengan gambaran anaknya itu artinya genetiknya apa? Sama. Genetiknya sama, ya. Terus ya, lanjut apa? Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara apa? Banyak saudaranya. Genetiknya sama. Tahu ya, genetiknya sama. Kenapa Benyamin dapat jatah berkelimpahan? Karena genetiknya sama dengan Yusuf, karena sama-sama parentnya sama. Oke, Yakob dan Rahel. Nah, kita kalau ingin mengalami janji Yohanes 10:10 tadi itu hidup dan hidup berkelimpahan, jatah berlebih, jatah berkelimpahan, genetik kita harus sama dengan genetik anaknya. Akunyahnya punya besar. Artinya genetik kita harus sama dengan genetiknya Kristus. Gimana caranya kita punya genetik yang sama? Kalau sekarang ketika orang belum di dalam Tuhan, genetiknya jamin pasti berbeda dengan Kristus. Makanya orang Kristen itu harus dimulai perjalanan rohaninya dimulai dengan lahir baru. Oke, lahir baru. Lahir baru dilahirkan kembali dengan genetik yang baru, gen yang baru, sel yang baru yang namanya selnya Allah sendiri. Setuju? Oke. Setuju tidak? Setuju bilang amin. Tepuk kiri kanan pahanya supaya tidak ngantuk. Ayo, bangun. Oke. Nah, jadi genetiknya harus sama ketika lahir baru. Setuju tidak? Ketika kita punya genetiknya ilahi, maka Tuhan berbilang aku akan memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dan akibatnya apa? Kalau kita sudah hidup dalam kelimpahan, yang Tuhan janjikan tadi itu kembali ke peristiwanya Benyamin tadi itu. Benyamin dapat apa? Yang pertama bilang sama saya apa? Makanan. Bilang sama saya apa namanya? Makanan. Makanan Benyamin dapat jatah berapa kali lipat? 5 kali lipat. Yang kedua apa yang didapatkan oleh Benyamin? Pakaian. Pakaiannya berapa? 5. Yang ketiga dapat bonus apa? 300 uang perak. Nah, ayo kita mau bahas ini ya. Jadi kalau kita itu punya gen yang baru, ya, untuk memastikan kita itu punya gen yang baru tidak. Nah ini kita mau periksa ini. Karena kalau kita punya gen yang baru, genetik yang baru dalam Kristus, setelah lahir baru itu pasti kelihatan 3 ciri ini. Oke, makanannya berlimpah, pakaiannya juga lebih daripada yang lain. Yang ketiga apa? Apa mau hati? Dapat apa? Bukan kekayaan, dapat 300 uang perak. Nah kita melihat secara rohani ya. Saya mau bicara 3 ini dalam sisi rohania. Oke. Yang pertama, kalau kita lahir baru, yang pertama makanan kita harus berlimpah, itu lebih cenderung kepada Tuhan berkata gini. Yang pertama kalau bicara makanan ya, Tuhan bilang gini, makanan kita itu bukan dari roti saja, nah, ya, tetapi dari apa? Tapi dari firman yang keluar dari apa? Mulutnya Tuhan. Oke, Jason, ada kursi tinggi besok. Tuh, silakan Jason. Gak apa-apa, duduk gitu. Ya, selamat datang Jason. Jadi hari ini kita bicara hidup dalam kelimpahan. Amin. Ya. Ulang dikit ya, tadi sudah datang telat. Jadi kita melihat kisah tentang Benyamin, Jason. Kisah tentang Benyamin. Jadi ketika Yusuf undang saudara-saudaranya pertama kali ketemu lagi itu setelah Yusuf dibuang dari sumur, dan mereka diundang makan, semua saudara-saudaranya Jason dapat 1 jatahnya. Si Benyamin dapat 5 kali. Yo, makanannya dapat 5 kali banyaknya. Pakaian semua dapat 1. Benyamin dapat 5. Udah gitu Benyamin dapat bonus lagi 300 uang perak. Oke, ngerti nih ya?
Jadi kenapa kok dia dapat perbedaan sikap? Karena Adik kandungnya. gennya sama, genetiknya sama. Mama Nah, itu. kita kalau ingin ngalamin kelimpahan, kita harus punya genetik yang sama, Amin. genetik Kristus. Amin. Oke, Amin. genetik apa? Genetik Kristus. Kristus. Roma 8:29 tadi. Nah, sekarang kita lihat, kita kalau sudah dapat genetik yang baru, setelah lahir baru tadi, pasti kelihatan perbedaan 3 hal ini. Kelimpahan dalam hal ini. Yang pertama makanan. Oke, kita bahas makanan. Nah, apa itu makanan secara rohani? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 itu, ayat 4 dikatakan bahwa makanan kita itu bukan cuma dari roti biasa saja, tetapi dari firman. Nah, sekarang renungkan, kita itu kalau saudara baru punya gairah nggak untuk bergaul, untuk makan makanan firman itu dengan limpah. Kalau kita lahir baru pasti kita kerinduan kita kayak gitu. Tiap hari gak bisa di mana jalan, kayak ini kan firman Tuhan. Kemarin saya sore-sore jalan sebentar di rumah, keluar masuk. Tuhan bisa ngomong apa? Firman langsung turun gitu. Ya. Ada satu terjemahan bagus ya, tolong dicatat saja. Ini ayat AYT itu ya, terjemahan AYT ya. Alkitab yang terbuka, AYT ya. Ngomongnya gini, Yeremia pasal yang ke-15-16, tolong dibuka. Ayo, Yeremia 15-16. Saya bacakan dalam versi AYT. Nanti cari di Google ya, AYT. Namanya apa? Versi AYT. Yeremia 15-16 versi AYT. Alkitab yang terbuka. Oke? Yeremia 15-16 saya bacakan. 16. Terus bangun belum gitu? 15 ayat 16. Coba itu. Bisa bacakan, oke ya? 1, 2, 3. Sebab Firmanmu ini tak baca dalam AYT ya, AYT ya. Saya bacakan AYT ya. Firmanmu ditemukan dan aku memakannya. Dan bagiku firmanmu itu menjadi suatu sukacita dan kesukaan hatiku, sebab aku dipanggil menurut namamu ya Tuhan, Tuhan semesta alam. Jadi kalau dalam ayat dikatakan firman-firmanmu itu aku makan. Ya, maka nanti kan dikatakan Benyamin dapat makanan berapa? Berlebih 5 kali. Kita ingat ya, kita tuh hidup di zaman awal, zaman akhir soalnya. Zaman akhir. Ya zaman akhir zaman. Ya, jadi gini, akhir zaman itu jatah kita terus berlebih makanannya. Nangkap gak? Orang Israel itu hari pertama kalau mengkoleksi itu mana, 1 gomer, ya 1 gomer. 1 gomer itu satu ukuran, gomer itu ukuran orang Israel punya, ya untuk makanan. Ya 1 gomer. Tapi dibilang pada hari ke-6 kamu harus kumpulkan 2 kali lipat gomer. Ya 2 gomer. Artinya gini, agar zaman itu kita harus mengumpulkan jatah makan terus berlebih, berkelimpahan. Ya, zaman sekarang coba begitu gampang, tapi juga kesesatan juga dengan gampang dimasukkan. Jadi hati-hati juga kalau mengkoleksi dari YouTube itu kadang-kadang itu harus diterah dulu karena pengajarannya banyak kadang menyeleweng. Ya, jadi kalau ada yang ragu bisa ditanyakan ke kita bisa menetralisir. Ya, jadi intinya gini, agar zaman itu makanan kita harus berkelimpahan seperti Benyamin tadi. Saudara cuma dapat 1, Benyamin dapat 5 kali lipat, artinya dia berkelimpahan. Makanan rohani kita itu harus berkelimpahan. Makanya kalau sebelum ibadah kita harus berkata gini, saya dari dulu ya kalau saya mau ibadah ya, kenapa saya cepat pertumbuhan? Saya baru pertumbuhannya cepat sekali gitu. Ya, kenapa? Karena saya bilang gini, Tuhan aku datang ibadah ke rumahmu. Ngomong sama saya hari ini Tuhan, bicara secara pribadi kepada saya Tuhan. Padahal pendeta saya datang ibadah itu 2 kali ya, pagi dan sore. Nah yang pagi itu Om Yusuf itu kalau waktu ya, waduh, 1 ayat dibacakan nyanyi, cerita mendidik gitu, buka ayat baru lagi nyanyi, dikasih cerita dikit, ganti lagi ayat ketiga. Tapi karena saya berdoa gini, Tuhan ngomong sama saya Tuhan, saya ini dapat jatah berkelimpahan. Saya dapat banyak loh Bapak Ibu, saya catatin. Jadi nggak tergantung siapa pengkhotbahnya sebenarnya. Kerinduan kita itu,
membuka nggak bejana hati kita itu. Ada orang kalau sudah kenyang kan, kalau hatinya sudah kenyang kan udah malas makan, betul tidak? Coba deh kalau sudah kenyang, lihat makanan Jisuan, kayaknya Jisuan terkenal. Gak mau makan lagi Jisuan, kuda ke Jisuan enak loh kalau saya pesan sama dia tuh. Bener enak kalau kenyang, udah rasa-rasa Jisuan. Makanya kita harus bersikap lapar dan haus. Ya, kalau kita udah pas, kenyang aku, nggak bisa maju, rohani tidak bisa tumbuh, makanannya akan nggak bisa diserap dengan baik. Saya tiap kali mau ibadah, saya bilang Tuhan ngomong sama saya sebel loh. Bayangkan saya itu ibadah jam 6 pagi di Indonesia itu, berarti saya harus bangun jam berapa? Karena saya tidurnya malam, karena saya kerja, sambil saya kuliah, balik pulang saya malam tuh. Jadi kalau saya datang ibadah dengan itu tak ajarin ya, pegangan gini. Saya itu dulu berarti jam 6 ada, saya jam 4:30 udah bangun, kan saya jemput jiwa-jiwa juga. Pak, cubit gini loh, kayak aku ngantuk, beneran. Siap no permen bila perlu ya. Saya tuh ngantuk tak cubit gini, jadi makanya saya anjurkan kalau ngantuk pegangan tangan pahamu gini, cubitin gitu, supaya nggak ngantuk. Nanti bilang ya, dicubit gitu, tak cubit gitu. Tuh, tahu nggak? Pendeta saya lihat khotbah yang jam 6 pagi itu berapa jam tahu nggak? Jisuan, 2 jam Jisuan, khotbahnya Jisuan. 2 jam, 2 jam khotbahnya. Khotbah 2 jam. Nah ini baik sekali dikasih apa sih? Oh Pak, bukan saya. Saya pikir saya juga gitu. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya wis, lanjut. Jadi 2 jam, bayangkan khotbah 2 jam Pak Hadi. Ya, tak cubit gini, siap-siap cubit. Karena saya itu dari malam, saya kerja soalnya. Jadi nggak ada alasan kalau karena Sabtu saya kerja. Maka aku tak nonton itu enggak. Saya kerja, saya kuliah, ya toh. Nggak ada alasan saya cubit gitu. Tapi tahu nggak akibatnya? Karena saya datang dengan lapar, dengan haus Mbak Indah. Tumbuhnya cepat. Tak kasih cepat. Hanya dalam saya cuma setahun dididik oleh pendeta saya. Tahun kedua ngajar orang sudah. Saya sudah ngajar. Ayat itu banyak banget, jadi kalau saya nulis balik-balik, lembar kertas balik-balik, ayat itu memang saya ngajar. Memang nggak semua dibacain, enggak. Setiap kali saya nulis itu ada sesuatu yang ayatnya mana, 40 ayat. Itu udah 100 ayat begitu, lembar, tapi nggak dibaca 100 enggak ya. Tapi apa yang saya kerja tulis itu sudah, tulis itu. Nah hari ini makanan kita harus makanan berlimpah. Benyamin makanannya 5 kali lipat. Ya, ngerti ya? Itu yang pertama, makanan rohani kita harus limpah. Kalau enggak tumbuh. Pelayan-pelayan Tuhan yang denger ini, nanti tolong kasih pelayan-pelayan Tuhan juga pemusik itu. Kalian harus ngumpul baik-baik. Firman harus dikumpulkan 5 kali lipat. Kalau enggak, kamu enggak akan tahan. Akhir zaman, tantangannya besar loh. Godaannya banyak loh. Untuk jatuh itu lebih gampang daripada untuk bangkit loh. Itu sebabnya hari ini kumpulkan makanan sebanyak-banyak. Setuju bilang amin. Amin. Yang kedua, makanan itu apa? Kalau tadi itu makanan adalah makanan rohani kita. Yang kedua makanan itu apa? Kita buka Yohanes 4:34. 4:34. Yohanes 4:34 yang sudah dapat bilang amin, lalu kita baca sama-sama. 4:34. Kita tunggu dulu sampai dapat. Amin. Ya, Mbak Enda dapat ya? Mbak Enda nomor 1 jadi juara, kita kasih lagi. 4:34. Udah dapat belum? Ayo baca sama-sama ya. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang kedua, gini ya, kita jadi jemaat, ojo cuma makan toh. Makan. Oke? Jangan cuma persekutuan sini, persekutuan kumpul, nggak cukup. Karena kalau cuma makan, kita nggak bergerak, obesitas. Bilang sama saya Pak? Obesitas. Iya, obesitas. Gak ngerti, tolong jelaskan Bu Joni, obesitas itu semacam apa? Oversize. Lebih dari gendut. Nah, Lebih dari gemuk. iya, ngerti ya? Kayak Nabi Eli. Tahu semua di Jepang tahu? Semua di Jepang tahu? Yang benar ya? Nah itu obesitas. Ya. Apa? Jadi masalah sendir tuh ya? Aku orang nyindir tuh ya? Kok saya kita? Obesitas rohani dah.
Nah, jadi kalau kita cuma banyak orang Kristen kayak gitu, kumpul firman, lu tapi tidak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak bergerak, kamu jadi obesitas. Problem, banyak penyakitnya, penyakit rohani. Tahu penyakit rohani? Akhirnya apa? Pintar menghakimi orang. Karena dia tahu banyak kan? Kalau orang tahu banyak kan merasa diri paling pintar. Ketemu ini goblok, ini salah, kamu jahat, kamu serakah lo ya, iya kan? Kamu lo ya, mending kamu jangan di sini kamu menghakimi orang. Obesitas. Kerjanya menghakimi orang karena masih dia pintar, tahu segalanya. Pintarnya menghakimi orang jadinya. Jangan ya, jangan. Saya tuh sedang berubah gaya pelayanan saya. Dulu kalau saya lihat ada yang kurang gak bener, langsung tak gunting, tak benerin gitu ya, tak format. Padahal dia format belum tentu siap. Dia paksa harus dipermak sekarang, nggak bisa. Sekarang tuh ya kita melihat pelayan-pelayan Tuhan di sini tempat kita saat ini belum semuanya sempurna ya. Banyak anak-anak yang tadi latar belakang nakal-nakal itu, latar belakang yang nakal-nakal. Tapi kita terima, gitu. Aku diterima tak? Masa selama ini tuh dia orang jelek, nggak berani maju-maju dalam Tuhan. Aku orang jelek. Tapi sekarang tempat kita itu bukan gereja penghakiman. Kita welcome, kita terima, kita didik, kita ajar, kita arahkan, kita didik, kita tuntun sehingga menjadi pribadi yang benar. Karena kalau kita menghakimi terus, ya tidak akan pernah ada orang yang maju dalam Tuhan. Karena takut duluan, aku nggak layak, aku orang dosa, aku orang jelek. Tapi begitu kita terima, kita ajarin, kita didik dia, kita tuntun dia, ternyata jadi orang baik, dia berubah. Karena ada spirit of acceptance tadi loh. Dengar ya, kita nggak accept dosa, jangan salah ya. Tapi kita accept the sinner, kita accept. Sinners kita accept, tapi kita nggak terima sinnya, dosanya. Nah, tidak? Ya, jadi kita tuh kalau orang itu cuma mengisi di sini saja, dia kan nggak bergerak, obesitas. Maka Tuhan bilang, makananku ya, ini jelas berkata ulang lagi ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku yang melakukan kehendak dia, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang pertanyaan saya, pekerjaan Tuhan apa dalam dirimu yang belum diselesaikan? Itu tanya dalam dirimu. Talenta apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu yang tidak pernah dikembangkan, yang tidak pernah dimaksimalkan, yang tidak pernah memberkati orang lewat talenta itu? Pikirkan itu. Ya, jadi mas sekarang mikir di rumah tanya, Tuhan talentaku yang Tuhan taruh dalam hidup apa? Berkati orang lain ya talentamu. Setuju? Kalau di rumah, waduh mulai pagi berkicau sampai malam, itu artinya Bapak Ibu ini punya talenta untuk mau cerita, promosi firman kepada orang lain. Setuju tidak? Ya, lihat salesman itu loh Pak ya. Pekerjaan salesman itu apa? Pernah nggak lihat orang salesman Bapak ini Aldi gitu ya? Ini Aldi siapa ini? Pak Mul pas ini. Ini Aldi bagus. Kasihkan. Ini yang salesman ya. Cuma gini dok. Nah ngomongin, kira-kira mau diambil nggak? Nah kita kan salesman cerita tuh. Tahu nggak ini yo? Aku nggak pernah nyebut nama ini dikira promosi ya. Kalau direkam mungkin nggak pernah saya sebut-sebut, nanti dikira saya promosi perusahaan ini. Tapi dia kan promosi kan, maksudnya apa? Jam ke handphone ini produk bagus loh. Saya kan percaya Yesusnya hebat. Amin. Nah, kenapa ragu kalau cerita tentang Yesus kepada orang lain? Untuk produk bagus kok. Tahu nggak? Saya berapa hari lalu ketemu dengan orang Bali. Jadi gini, saya nggak selalu main di sini loh. Kadang saya baru di Perth, buat ingetin saya si A, si B, si D, saya kontak. Begitu saya kontak, ternyata bener, orangnya kejepit di belakangnya. Saya kontak tepat waktu loh, selalu gitu loh. Saya tuh kalau ingetin si A gitu, saya telepon, pasti punya problem. Saya telepon, terus dia bilang kejepit belakangku. Nah di situ kesempatan saya cerita, saya produk Yesus saya ceritakan. Dulu saya disembuhkan, ya, saya dulu disembuhkan, saya dulu kejepit tulang belakang saya, itu urat belakang, saraf saya belakang kejepit. Pak Abu kan juga selama ini sampai gering-geringin sama, saya tahu cerita itu karena saya pernah ngalami gitu loh. Ibu kan kesemutan, iya bener Pak, kayak dokter gitu ngomongnya. Karena saya sudah pernah ngalami gitu loh, saya cerita.
kayak gini ceritakan datang rumahnya, iya bener. Nah saya cerita produk Yesus itu, saya ceritain. Nah itu artinya menyelesaikan pekerjaannya dia. Bukan cuma saya baca Alkitab, tapi saya sekarang malah melayani dia, saya ceritakan. Ya, talentanya apa? Itu ceritakan, bagikan, berkati orang lain juga. Talenta dan percayaan kepada kita, yang setuju bilang amin. Oke. Yang pertama makanannya berkelimpahan. Makanan tadi apa yang pertama? Makanan rohani. Yang kedua apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Setuju ya, seperti ini ya. Nah yang kedua, Benyamin itu bukan cuma limpah dalam makanan, tapi Benyamin dikasih jatah 5 kali dalam hal apa? Apa Mak? Apa? Pakaian. Pakaian. Nah, kalau bicara soal pakaian, masih ingat nggak cerita tentang anak terhilang itu? Dia pulang kan, dia pergi kan, minggat kan. Pakaian jadi tadi pakaian mewah berganti pakaian apa? Karena sudah minggat, miskin, pakaian jadi makanan apa? Bilang sama saya, jembel. Ya, nah jembel itu baunya enak nggak? Sambal. Aku itu paling gak batal ya kena, sorry itu sih ya, kena ambu, bau badan. Saya kalau kemarin di Hong Kong juga gitu, saya berdiri di train itu kan berjubel-jubel. Ada orang asing, bukan orang setempat, bukan orang asing di situ. Saya sama kakak saya berdiri di kereta api gantungan ini, semua berjubel-jubel, semua rasa mampu nih. Sampai gak batal sampai ada, sih aku gak kuat bau gitu. Kapan cepat turun, kita turun dulu aja, tren ini kita ganti lagi mana aja. Jadi bisa kebayang anak terhilang sudah pergi tadi. Baunya itu sudah bau, bajunya jembel, sudah koyak-koyak, tidak karu-karuan. Ya. Nah ketika dia pulang ke rumah papanya, apa yang papa lakukan? Diganti lah pakaiannya kan? Pakaiannya sudah ganti kan? Dipeluk dulu. Tapi nggak apa-apa ya. Saya waktu pelayanan orang yang di pinggir jalan saya mikir, ibu ada dari Bogor ini ada ya? Itu kayak mati ada tak? Yang di mana itu yang di Garsnel? Paling tidak ikut waktu itu ya. Mbak Indah ada ya? Tidak ada ya? Ada. Mbak Indah tidak ada. Jadi kita melayani orang jembel di situ. Ambunin Mbak, nemen Mbak. Tapi tidak apa-apa, kita lama ya belum. Karena kalau bilang enggak gitu, tersinggung orang itu. Alaman, dia tetap dipeluk. Bapaknya gini, ketemu orang terhilang dipeluk. Tapi bapak bilang, nak ambumu kok nemen nak. Tapi tetap dipeluk. Tapi sekarang dia apain? Hah? Mandiin. Terus diapain Mbak Ina? Dikasih baju baru. Nah, ini loh, dikai baju baru. Ya. Nah, pertanyaan gini, ketika Yusuf ketemu saudara-saudaranya itu, ya, kira-kira pakaian yang diberikan Yusuf itu pakaian mulia tidak? Hah? Pakaian yang mulia, bukan cuma baru, tapi mulia. Karena dia orang besar, pembesar kan. Pasti pakaian dikasih ke Cik Suan, dikasih Pak Richard, dikasih, pasti pakaiannya bukan pakaian biasa, pakaian mulia. Tapi bedanya, Benyamin dapat 5 kali lipat. Nah, jadi gini artinya, kita jangan cuma puas disebut orang baik, oke? Jangan cuma puas, oh Cik Suan orang yang baik, oh Enda orang yang baik. Jangan puas cuma itu loh. Ya, pakaian itu adalah bicara soal perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita, attitude kita mesti baru. Tapi kita jangan cuma puas disebut, oh siapa Juliana orang yang baik loh. Jangan puas sama itu. Jangan cuma puas disebut orang baik. Tapi Tuhan standar surga itu menjadikan kita orang mulia, noble. Ya, noble itu beda dengan kalian orang sebut noble itu orang yang mulia gitu. Nah, Tuhan kepingin kita itu bukan standar cuma sekedar baik secara duniawi, tapi Tuhan kepingin kita itu sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita itu standar kerajaan Allah, standar kerajaan Allah. Ya, gimana dengan ibu-ibu di sini? Standarnya standar baik dan standar mulia kepada suaminya. Nah, kalau cuma standar baik begini, misalnya gini, Pak Reza jangan cuma bilang gini, Enda orangnya baik. Nah cuma baik Pak Reza, rugi Pak Reza. Baik belum tentu benar. Karena apa? Baik itu bisa jadi kalau Pak Reza kasih uang baru dia baik.
Tapi kalau mulia beda tuh. Dikasih uang, nggak dikasih uang, Anda tetap luar biasa kepada Pak Richard. Jadi jangan cuma sekedar baik. Jangan sekedar baik. Harus mulia. Bu Wati juga sama tuh ya, Bu Wati ya. Jangan cuma kepada Chris sikapnya baik ketika dibijiti sama Chris. Dia bilang kalau tiap malam dibijiti Chris katanya Mega. Oh. Ya, tiap malam tuh ya, benar ya? Iya. Diurutin katanya. Ya tuh. Oh karena kamu urut saya, ya udah aku baik sama kamu. Jangan. Jangan kepingin mulia lebih dari kebaikan. Setuju tidak? Ya, jadi Tuhan kepingin seperti Benyamin yang diceritakan di sini. Pakaiannya itu 5 kali lipat, artinya standarnya standar beda. Kalau disuruh melakukan pekerjaan, lakukan yang terbaik. Saya percaya pekerjaan dilakukan Mbak Enda sama Bu Wati itu enggak gampang melayani konsumsi itu. Benar? Tidak gampang. Tapi jangan cuma sekedar baik. Kalau baik cuma sediain makanan, tapi plus ngomel, ya lo biasa kalau capek hati-hati ya. Manusia kalau capek itu bisa yang kiri kanan yang kena. Hati. Saya pengalaman saya kalau orang udah capek itu siapa aja jadi istilahnya kalau saya bilang apa saya bilang sama mereka barusan saya baru ketemu satu orang kayak gitu soalnya saya iyo semacam berambi rewel kalau sudah rewel ribet kalau sudah ribet ruwet jadi gini ingat apapun kita lakukan plus ya sertai rasa syukur. Makasih Tuhan, aku capek, tolong angkat capekku Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku kesempatan bisa melakukan ini itu. Ya, jadi itu mulia gitu. Ya, perabotan yang mulia. Dalam Timur disebutkan ada perabotan yang mulia di rumahku. Nggak dikatakan perabotan baik loh. Ya, di rumahku ada banyak perabotan yang mulia, bukan baik. Oke, yang mulia. Itu. Jadi saat kita perbuatan kita tadi pakaian tadi harus mulia, noble. Oke. Perbuatan yang mulia. Pada saat ini pikirkan ya, kalau kita mungkin dalam sikap kita kadang nyenggoli orang, ya nyengahin orang, kata-kata kita nggak enak sama orang. Malah hari ini kita berubah ya. Yang bilang, amin. Kamu mulia, jangan jadi selalu baik. Bukan semua modal semangat saja dalam pelayanan. Kamu harus siap. Pastikan kamu adalah orang mulia di mata Tuhan. Setuju? Jadi bukan cuma kumpul makanan, tapi tadi kita mesti kita juga melakukan pekerjaan yang mulia. Oke, yang terakhir sekarang. Dapat bonus tuh. Bonusnya berapa sih, Son? 300 uang silver, uang perak. Waktu saya sampai di poin itu, saya nanya Tuhan tuh. Saya Tuhan, tadi orang-orang dapat pakaian, perbuatannya, makanannya, makanan rohani sama pekerjaan. Terus bonusnya 300 silver ini apa gitu? Apa yang Tuhan maksudkan untuk kita kalau kita punya genetikmu, kita mendapat 300 silver itu apa maknanya buat kita? Oke, ya kita baca yang terakhir ya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 ayat terakhir. Kalau sudah dapat bilang amin. Lalu kita baca sama-sama. Hakim-Hakim 7 ayat 7. Oke, yang dapat bilang amin. Oke, 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon dengan berapa? 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Apakah menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu? Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat. Tadinya gini. Tadinya yang mau ikut perang sama Gideon melawan Midian itu berapa orang? Berapa orang? Berapa puluh ribu orang? Hah? 32. Seingat saya 32. Ya, 32.000 seingat saya. Kemudian turun jadi berapa? 10.000. Ya toh? Kan disaring sama Tuhan itu. Ya kan? Sampai terakhir tuh gini, ayah masih banyak seperti kamu, pokoknya gini, suruh minum air di sungai itu. Kalau cara minumnya permisi bicara,
kayak Seperti anjing mokok. ya itu tadi itu pakai jilat gitu, Iya. itu disaring, itu nggak boleh melok. Tapi yang minum dengan gini itu boleh ikut perang. Sisanya berapa? 300. Nah, enak mana perang dengan 32.000 orang, 10.000 atau 300? Kalau secara manusia, Nggak kebalik kok, Pak. Tambah banyak tambah. Ini I use the 300 men who like lah iya, tolong atas sisanya Pak Yu. Vietnams. Cik. Itu yang aku dari dulu bingung. Yang bawah yang di perang itu yang begini atau yang Loh, iya toh iya. Ya apa tadi itu? Coba ulang. Perang. Itulah cantik loh ya. Pokoknya saya ngomongin kayak cantik, gak oleh melo. mana? Orang melo. Jadi tangannya harus mendekam kayak gini. Wes gak dibahas itu caranya. Nanti itu dalam kisah yang berbeda. Oke. Nanti saya buat nanti saya banyak akan menyeleweng kemana-mana ke hutan rimba. Balik ke sini. Enak mana seorang manusia perang dengan 32.000 orang, 10.000 atau cuma 300? Kalau seorang manusia. Iya tambah banyak tambah enak tuh. Iya toh? Bila perlu 50.000, bila perlu 100.000 toh. Tapi cuma 300. Medeni rakyat ini dihadapi manusia ini tentara yang kuat ini. Bukan tentara Midian itu zaman dulu tentara yang bangsa yang kuat. Dengan 300, terus tambah senjatanya apa? Senjatanya apa? 300 itu sudah titik. Disuruh bawa apa? Pedang? Enggak. Bedil? Enggak ada zaman itu. Ya belum ada bedil loh. Bawa apa? Pentung? Enggak. Ya wes, istilahnya Mbak Eda, panci. Sebenarnya itu kayak itu loh, apa sih? Iya, periuk itu loh. Periuk itu apa sih sih soal? Pas bunga itu loh, bunga itu loh ya. Bawa itu, bawa obor. Wes, ini kayak zaman saya masih kecil. Zaman saya masih kecil, kalau ke pasar-pasar itu banyak anak kecil-kecil, anak-anaknya ke pasar itu bawa itu bolehin. Orang telur ayam, dilebokno. Ketemu kodok, kodok dimasukno. Lah ini mau perang nyari kodok. Bawa boleh ini bejana bawa obor. Ini perang atau mencari kodok? Perang atau mencari telurnya ayam? Loh, mau nggak budal kayak gitu? Saya mau tanya sekarang, kalau ini bapak ibu di sini ini ya mas, bayangkan masih kekal Pak Mun masih tangannya gede gitu, ya tuh. Kira-kira mau berangkat nggak? Dan disuruh berang cuma 300 orang terus bawa buli-buli sama obor, mau perang nggak? Enggak. Mending di rumah. Ya tuh katanya Bu Jenny, mata melihat Cino. Semalam suntuk. Tapi sekarang sudah berubah ya, matanya nggak bengkak, artinya sudah nggak tidur malam-malam. Dan biasanya nih matanya sudah bengkak kabel kerja dalam seri itu. Karena apa? Karena dalam beracin itu loh, bengkak matanya. Beracin apa ya? Iya, dalam Korea. Beracin aku kan Korea. Nah itu berseri-seri. Nah, pasti mau budal mau berangkat, tapi tidak mau berangkat. Artinya apa? Angka 300 bicara angka bersandar kepada Tuhan, bukan dengan pedang, bukan dengan pentung, bukan dengan kekuatan manusia kita bisa berperang, tapi kekuatanku di dalam nama Tuhan. Amin. Jadi orang kalau punya genetik baru itu beda gitu, dia bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dan kita selama hidup masih punya masalah lah ya, itu dia. Setuju tidak? Saya punya masalah. Biar bujulannya sering pergi ke luar negeri, anak sering traktir dia makan kemana-mana, tetap aja punya masalah. Tapi Tuhan bilang gitu, orang yang punya genetik baru itu dia punya kekuatan bersandar kepada Tuhan. Setuju? Dikit-dikit ngandalkan Tuhan, dikit-dikit ngandalkan Tuhan, dikit-dikit panggil nama Tuhan. Tuhan aku tidak bisa, Tuhan selesaikan. Tuhan selesaikan. Beri saya kekuatan, beri saya hikmat, beri saya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan. Kan bergantung kepada Tuhan. Nangkep ya? Orang kalau punya genetik yang sama dengan Kristus, genetik baru ketika lahir baru pasti punya 3 ciri ini. Yang pertama apa? Makanan rohani, masalah pekerjaannya. Yang kedua apa Pak Richard? Pakaiannya, attitude kita, sikap kita itu loh, cara ngomong kita, perbuatan kita. Bukan sekedar baik tapi apa? Mulia. Karena dikasih pakaian mulia bukan pakaian biasa itu ya. Yang ketiga terakhir, bonus 300 silver itu bicara tentang sikap bergantung kepada Tuhan sepenuh. Amin. Yang setuju amin. Amin. Nah, saya percaya, betul saya itu kalau sharing ya percaya, saya itu selalu nanya Tuhan kok.
Tuhan mau ngomong apa. Dan kemarin sore pesannya kuat banget, tiba Tuhan saya melihatkan seperti kayak gambaran tentang Benyamin. Lalu bilang sama Mega, aku besok mau cerita tentang Benyamin deh. Tentang apa? Bocorannya apa? Belum dapat saya, tunggu si ayah, tak doain nanti. Jadi justru itu kemarin saya coba mulai periksain, saya tulisin, dan ternyata kita semua membutuhkan itu. Gitu ya, pastikan kamu punya genetik yang baru, gennya Kristus dalam hidupmu. Ya, kita berdoa. Oh Yesus, hampir Tuhan saat ini, biar saat teduh ini izinkan Tuhan boleh mengubah hidupmu, tambah hari tambah mulia. Karena Tuhan berkata jalan hidup orang benar itu seperti cahaya matahari yang rembang tengah hari, makin terang hidupnya, makin mulia di mata Tuhan. Jadikan aku rumahmu Tuhan. Mari sama-sama katakan lagi itu. Ganti kuncinya. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Mari kita berdiri sama-sama dengan segala mata kita pilih Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, Rumah yang mulia, rumah yang penuh adalah Tuhan. agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari katakan ku bawa hidupku, ku bawa Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. jadikan kami Tuhan, Jadikan aku Sekarang kita doa, Tuhan, kita jadikan Tuhan. rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Maka seluruh bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. taruh tangan di dada kita masing-masing. Kami taruh tangan kami di dada kami Tuhan. Kami mau meresponi firman-Mu pagi hari ini. Karena pesan Tuhan tentang Benyamin yang mendapatkan kelimpahan, baik makanan, pakaian, bahkan bonus 300 silver itu. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kami, biarlah Tuhan tanpa kecuali, kami sudah punya genetik yang baru, genetik Kristus dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika genetik baru dalam hidup kami pasti punya kerinduan untuk melahap makanan rohani itu dengan segala kelimpahannya. Bahkan kami akan Tuhan lebih sungguh melayani Tuhan dengan sehabis-habis
tenaga dan bahkan waktu dan pikiran kami untuk pekerjaan dan menyelesaikan rencana dalam hidup kami. Bapa, Kau menolong kami supaya pakaian rohani kami, sikap, perilaku, perkataan, perbuatan kami itu bisa mulia di mata Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus menolong kami, sebagaimana kami pergi orang lain boleh melihat kemuliaan Allah itu nyata dalam hidup kami. Bahwa kami juga Tuhan, hidup kami selalu bergantung kepadamu, sebagaimana Gideon dengan 300 orang tanpa senjata, tanpa kekuatan manusia, tapi kekuatan ilahi menyertai mereka. Mereka pun mampu mengalahkan musuh-musuhnya karena mereka bergantung kepada Tuhan. Kami yang memiliki netek baru dalam Kristus, ajar kami bergantung sepenuh kepada Tuhan. Berkati umat-Mu ini, baik yang di sini maupun yang ikut online, biar semua boleh terima berkat yang limpah dari Tuhan. Terima berkat Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kami. Jadikan kami orang yang boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, beribadah bersama kami di PIC, dan muliakan Tuhan. Berkati gereja kami untuk semakin tumbuh, semakin dewasa, semakin berkenan kepada Tuhan. Kami berkati dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Allah. Amin.